Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid dari Teknik Kimia UI. Dalam kesempatan ini ingin menjelaskan terkait dengan persamaan keadaan. Persamaan keadaan sangat penting di dalam ilmu teknik kimia. Lalu apakah yang dimaksud dengan persamaan keadaan? Disebut persamaan keadaan karena persamaan tersebut memang menghubungkan antar variabel keadaan atau variabel of state. Sehingga rumus umumnya adalah seperti ini. P atau tekanan sama dengan fungsi V atau volume, N atau jumlah mol, dan T atau temperatur atau suhu. Jadi ada 4 variabel keadaan yang dihubungkan oleh sebuah persamaan. Makanya persamaan tersebut disebut dengan persamaan keadaan. Yang pertama adalah tekanan. Kedua adalah volume. Kemudian jumlah zat yang dikandungnya, dalam hal ini mol. Dan yang terakhir adalah suhu. Persamaan keadaan ini ada 2 model. Yang pertama adalah yang disebut dengan empirical model. Dan yang kedua disebut kinetic model. Dalam hal ini, saya hanya menjelaskan terkait dengan empirical model saja. Nah, model empirik untuk persamaan keadaan, sebagaimana tadi yang sudah dicontohkan, yakni hubungan antara P dengan T, V, dan N. Menggunakan persamaan keadaan untuk gas ideal atau gas sempurna, maka rumusnya menjadi P sama dengan nRT dibagi V. Atau biasa disebut dengan PV sama dengan nRT. Dengan R adalah konstanta yang tidak bergantung pada identitas. Atau biasanya disebut dengan konstanta gas ideal. Untuk menentukan R ini digunakan sebuah persamaan yakni Na atau bilangan Avogadro yang besarnya adalah 6,02214 pangkat 10 kali 10 pangkat 23 per mol dikalikan K yakni konstanta Boltzmann yang besarnya adalah 1,3806500424 dikalikan 10 pangkat 23 Joule per Kelvin. Besarnya R ini tergantung dari satuan yang digunakan. Itu R. Sedangkan persamaan keadaan untuk gas nyata, yang pertama kali mengembangkan adalah van der Waals. Dengan asumsi bahwa volume V yang digunakan di gas ideal atau gas sempurna itu sebenarnya volume yang terlalu besar sehingga harus dikurangi atau harus dikoreksi. Jadi adanya berkurangnya volume. Kenapa berkurang volume tersebut? Karena adanya interaksi tolak-menolak antar molekul. Ini harus diperhitungkan dengan mengandaikan bahwa hal itu menyebabkan molekul berperilaku sebagai bola kecil, tetapi tidak dapat ditembus. Jadi alih-alih bergerak dalam volume V yang besar, mereka dibatasi oleh volume yang lebih kecil. Sehingga volumenya menjadi V dikurangi N kali B. Dengan NB kira-kira volume total yang diambil oleh molekul itu sendiri. Oleh karena itu, persamaan gas idealnya berubah menjadi dikurangi oleh sebuah tolak-menolak yang ada di dalam volume tersebut. Jadi diganti menjadi P sama dengan nRT dibagi V min NB. Yang kedua, ternyata bukan hanya volume yang berkurang yang harus dikoreksi, tetapi tekanan itu sendiri. Jadi berkurangnya tekanan.
Nah, tekanan tergantung pada frekuensi tumbukan dengan dinding dan gaya setiap tumbukan. Baik frekuensi tumbukan maupun gayanya dikurangi oleh interaksi tarik-menarik. Kalau volume tolak-menolak. Kalau ini adalah interaksi tarik-menarik yang bekerja dengan kekuatan yang sebanding dengan jumlah molekul yang berinteraksi dan oleh karena itu dikurangi konsentrasi molar atau N dibagi V dari molekul dalam sampel. Karena frekuensi dan gaya tumbukan berkurang oleh interaksi tarik-menarik, tekanan berkurang sebanding dengan kuadrat konsentrasi ini. Ya, ini dirumuskan menjadi A dikalikan N dibagi V dikuadratkan. Oleh karena itu, dengan A adalah konstanta positif dari masing-masing gas, efek gabungan dari gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik. Sehingga persamaan van der Waals-nya menjadi P sama dengan nRT dibagi V min NB dikurangi A dikalikan N kuadrat dibagi V kuadrat. Atau diubah menjadi volume molar menjadi P sama dengan RT dibagi Vm min B dikurangi A dikalikan seper Vm kuadrat. Dalam bentuk kubik kita bisa ubah menjadi persamaannya adalah Vm pangkat 3 dikurangi dalam kurung B plus RT dibagi P dikalikan Vm kuadrat plus A dibagi P dikalikan Vm plus AB dibagi P sama dengan 0. Ini persamaan biasa, tapi pangkat 3. Kalau kita mengetahui P dan T, kemudian juga kita tahu senyawanya apa, sehingga kita bisa menentukan konstanta A dan B. Kemudian tadi di sini kita tahu P dan T-nya, maka kita dapat menghitung Vm-nya dengan cara mencari akar persamaan kubik tersebut. Jadi Vm-nya akan kita ketahui. Ya, karena pangkatnya 3, maka akarnya akan 3. Tetapi biasanya akarnya akan mendapatkan yang unik karena 2 akar yang lainnya berupa bilangan kompleks. Di antara yang sering digunakan dari persamaan keadaan itu adalah Peng-Robinson. Peng-Robinson mengoreksi yang dilakukan oleh yang sudah ditentukan oleh van der Waals sehingga persamaannya menjadi P sama dengan RT dibagi V min B, dalam hal ini V-nya itu adalah Vm, dikurangi, ini sama ya. Jadi suku yang ini sama sebenarnya. Jadi yang dikoreksi oleh Peng-Robinson adalah sisi tekanannya. Tekanannya menjadi A fungsi T dibagi V dikalikan V plus D plus B dikalikan V min B. Dengan A fungsi T-nya, kemudian B, alfa, dan sebagainya itu ada di dalam persamaan-persamaan yang sudah ditentukan oleh Peng-Robinson. Lalu apa pentingnya persamaan keadaan? Yang pertama untuk menentukan sifat-sifat fluida. Jadi dengan kita tahu tentang persamaan keadaan yang digunakan, kita bisa mengetahui sifat-sifat fluida. Lalu apa gunanya sifat fluida tersebut? Nah, sifat-sifat fluida ini sangat penting di dalam mendesain, merancang peralatan proses. Di antara sifat fluida yang bisa kita tentukan adalah faktor kompresibilitas atau Z. Dengan rumusan bahwa Z adalah rasio volume molar terukur suatu gas, yakni Vm sama dengan V per N, dengan volume molar gas sempurna. Jadi kita tidak bisa mengabaikan gas sempurna karena gas sempurna itu akan digunakan untuk menentukan Z. Jadi artinya bahwa Vm yang ditentukan menggunakan van der Waals atau Peng-Robinson atau yang lain nanti akan dibagi dengan gas mulia atau gas maksudnya adalah gas sempurna
atau gas ideal. Sehingga kalau Z-nya sama dengan 1 itu berarti gas ideal. Ya. Biasanya sebagaimana di dalam grafik ini, dia akan lebih kecil dari 1. Dia akan lebih besar daripada 1 ketika P-nya sangat tinggi. Jadi di P yang sangat besar ini, gitu ya, itu akan Z-nya lebih dari 1. Sehingga persamaan gas ideal akan diubah menjadi PVM sama dengan RT kalikan Z. Itu di antara pentingnya sifat fluida adalah ketika kita mendesain daya kompresor. Kita lihat bahwa di sini ada Z, kemudian ada P kita tahu diketahui, kemudian ada yang namanya K atau kadang-kadang disebut dengan lambda. Apa itu K atau lambda? Itu adalah CP dibagi CV. Nah, CP nanti akan digunakan menggunakan rumus empirik. Kemudian CV sendiri akan digunakan sebuah korelasi CV sama dengan CP dikurangi N kali R. Itu untuk gas sempurna. Jadi kita bisa menentukan semuanya menggunakan persamaan keadaan dan juga persamaan empirik untuk CP atau CPM. Kemudian ketika kita mendesain atau menentukan diameter kolom distilasi, kita juga menggunakan sifat-sifat fluida. Kita lihat bahwa D sama dengan ini dan pada akhirnya inputnya adalah sifat-sifat fluida. Berupa densitas kita bisa tentukan dari V. Ya, kalau kita tahu tentang N-nya berapa, ya, molnya berapa, maka kita tahu tentang berapa masanya. Dari massa itu kita bisa dibagi dengan V, maka dapat densitas dan juga sifat-sifat yang lain. Kemudian untuk menentukan ukuran heat exchanger dalam hal ini cell and tube juga inputnya adalah persamaan-persamaan sifat-sifat fluida. Di sini ada specific heat, kemudian ada densitas, kemudian ada konduktivitas, kemudian ada viskositas. Jadi semua menggunakan sifat-sifat fluida. Demikianlah berkaitan dengan pentingnya atau apa yang disebut dengan persamaan keadaan dan aplikasinya seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.